Sahabat Bahagia, bertemu dengan saya lagi Dr. Edi Subagio, selalu dimotis, selalu dalam motis, selalu dimotis. Sahabat Bahagia, bertemu dengan saya dimotis, motivasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bahagia, bertemu dengan saya lagi Dr. Edi Subagio, selalu dimotis, motivasi dan inspirasi. Sahabat Bahagia, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa dan membombardir seluruh Nusantara, mungkin bisa keluar negeri. Dan beliau penemu sebuah konsep, yaitu konsep Karnus. Sekarang kita hadirkan langsung di sini. Kepingin tahu bagaimana konsep Karnus itu dan apa sih manfaatnya? Langsung kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Iwan. Waalaikumsalam, Dr. Edi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa ya. Luar biasa. Masya Allah. Sahabat Bahagia, beliau inilah penemu yang melahirkan konsep Karnus. Nah, sebenarnya apa sih konsep Karnus itu, Pak Iwan? Jadi konsep Karnus itu konsep kita untuk mengerti aturan Sang Pencipta pada tubuh kita dan pada alam semesta. Jadi memang kita ini hidup di dunia ini kan adalah bagian dari penciptaan, dok. Iya. Kan setiap penciptaan pasti punya aturan, dok. Betul. Nah, kita ini diminta oleh Sang Pencipta untuk berpikir. Ya, kalau di agama kita kan ikro itu kan, ya, betul. Berpikir. Jadi jasa jauh-jauh lah kita beli handphone itu ada penciptanya, dan penciptanya handphone itu pasti ada aturan. Dan bagi pembeli handphone dia harus tahu aturan itu, kalau dia mau pakai, mau pelihara dia. Nah, itulah esensi konsep Karnus. Analoginya begitu. Jadi kita bisa menjawab bagaimana cara hidup sehat dan bagaimana cara mengobati penyakit, dok. Ini segala penyakit nih? Iya, insya Allah, dok. Segala penyakit sudah Allah turunkan obatnya. Ada di hadis Muslim itu ya. Iya. Segala penyakit ada obatnya. Iya. Ada lagi diperkuat hadis riwayat Bukhari. Tidaklah Allah mengeluarkan atau menciptakan suatu penyakit kecuali Allah pula yang menelurkan penawarnya. Pak Iwan, mungkin banyak ini sahabat Bahagia yang nonton nih ya. Apa sih sebenarnya Karnus itu apa? Apa singkatan dari apa? Wah, ini jadi ya betul, dong. Banyak yang pertanyaan. Betul. Ini sederhana, tapi pasti orang apa sih Karnus itu kan begitu, singkatan dari apa? Jadi Karnus itu adalah singkatan dari Pendekar Nusantara. Nah, kenapa kok jadi Pendekar Nusantara? Nah, itu jadinya sekarang kan sudah banyak persepsi yang menutupi kebenaran dari sifat dari Sang Pencipta itu. Dan kebenaran itu kan kalau gini, jadi sesuatu meskipun salah, ya, kalau sudah umum kan jadi kebenaran. Gitu. Betul. Nah, karena kita memberitahu ini ada sesuatu ini yang kurang tepat nih, nah butuh keberanian. Makanya setiap orang yang mau berbicara tentang kebenaran, tapi ada alasannya, ada reasonnya, ada dasar ilmiahnya ya. Betul. Harus based on science lah. Jadi kenapa kita melakukan pendidikan Nusantara? Ya kita katakan sebenarnya, tell the truth based on science. Betul. Dan Nusantara dari mana? Dari negeri kita, dari Nusantara gitu. Ya. Pak Iwan, sebenarnya penyakit apa aja mungkin yang sudah dilakukan oleh konsep Karnus ini? Jadi kalau bicara penyakit, alhamdulillah sudah cukup banyak. Hampir semua penyakit itu bisa terjawab dari sisi kajian ilmiahnya. Jadi di konsep Karnus itu adalah kita itu memperbaiki diri sesuai dengan aturan Sang Pencipta. Setelah kita berusaha mengembalikan aturan itu, maka kita akan sampaikan insya Allah ada kesembuhan. Karena kesembuhan itu dalam diri Sang Pencipta. Tapi kalau usaha kita berseberangan, dok, masa kita bicara insya Allah? Nah, kita lucu ya. Contoh begini, besok kita mau ujian nih, terus malamnya kita nggak belajar. Terus kita bicara insya Allah lulus. Tidak mungkin ya. Terus orang yang belajar benar, itu masih bicara insya Allah. Betul. Nah, sekarang insya Allah yang mana ini kan gitu. Jadi kalau ada orang sakit nih diobatin, atau dia berobat lah. Tapi langkah pengobatan yang yang dilakukan dia, tanpa dia berpikir, dia nggak ngerti aturan tubuhnya, ternyata pengobatannya itu bertentangan dengan aturan
di tubuhnya. Terus kita bicara insya Allah, ya insya Allah sakit dong. Sakit, tetap terjadi sakit ya. Oke, konsep Carnus ini sebenarnya pakai obat-obat kimia nggak sih Pak Iwan? Jadi kita ini tidak akan bicara kimia, herbal dan sebagainya. Ya. Sebenarnya kita ini akan bicara kebenaran itu ada aturannya semuanya. Pada saat kita butuhkan obat kimia contohnya, contohnya kita membutuhkan kalsium blocker sementara, kita tetap pakai sementara waktu. Tapi kan itu sementara. Yang paling penting kita harus tahu bagaimana, kenapa sih terjadi hipertensi, gitu kan? Ya. Setelah kita benahi itu, otomatis obat tadi berkurang. Akhirnya lepas kan, dan sudah hidup normal begitu. Gitu. Akhirnya jadi obat itu yang kimia sementara untuk pendamping awal ya. Sampai benar-benar keluhannya is oke, KU-nya is oke, baru dilepas sama sekali ya. Betul. Pokoknya obat yang kita pakai, memang kita kaji dulu ya. Tidak semua obat dipakai. Jadi obat yang tidak terlalu melawan algoritma yang sangat penting di tubuh manusia, yaitu logistik sel. Contoh yang seringkali kita batasi betul adalah tentang farma. Jadi kita harus betul ada selektif sekali. Kalau tidak terasa jangan dikasih gitu kan. Obat mah itu ya? Iya, karena kan meletakkan lambung kan ya. Karena gini, kehidupan manusia ini setiap kehidupan tuh butuh semacam energi dong. Contoh lah mesin itu hidup jika apa sih? Dan jika ada pembakaran di dalam mesinnya. Betul. Kalau itu sel itu jika apa? Ya jika ada pembakaran di mitokondria. Artinya di situ ada proses pembakaran. Nah, sedangkan pembakaran itu terjadi jika apa sih? Jika ada zat bahan bakar dan zat oksigennya kan. Nah, kalau bahan bakar itu dibumpet dong, mana bisa ada pembakaran? Tidak bisa. Nah, itu. Jadi bahan bakar tubuh kita itu, sel kita ini adalah dari monomer dari makanan kita. Nah, makanya asam lambung itu sangat penting. Jadi dia merubah dari makanan kita menjadi bahan bakar sel kita. Nah, kalau ini dikebiri asam lambung ini, dinetralkan, maka sel kita kan juga kelaparan, nggak dapat bahan baku tuh, nggak dapat bahan bakar tuh. Terus gimana mau pembakaran? Akhirnya kan banyak kematian sel lah, banyak macet di dalam darah lah, dan penyakit degeneratif. Nah, ini menarik sekali ya. Kita mulai tadi bicara tentang lambung sampai ke pembakaran, mulai ada bahan bakarnya sel. Sebenarnya seberapa jauh sih Pak Iwan fungsinya lambung ini, urutannya atau korelasinya dengan suatu penyakit tertentu? Jadi gini, mayoritas manusia itu sakit tuh akibat sel-selnya itu tidak dapat bahan bakar. Bahan bakarnya dapat. Lama-lama dia mati. Ya, sama kayak kita ya. Nggak makan lama-lama mati. Mati. Nah, kalau udah mati, ya sudah banyak penyakit sudah. Apapun itu, Pak. Contoh begini. Seseorang kena virus, sampai sakit, dan sekian hari masih makin parah. Itu kan tanda bahwa sistem imunnya nggak jalan. Betul. Atau kalah perang kan gitu. Betul. Nah, memang perang itu tentara kita nggak butuh makan. Orang TNI Polri aja butuh gaji, dia untuk senjata Betul. Nah, itu bayangin tentara kita nggak kasih nutrisi, nggak kasih makan, disuruh perang, kalah. Mati lama-lama. Nah, ternyata bahan bakar sel kita itu ya, jadi kayak glukosa, asam lemak, asam amino, itu kan cuma dari makanan kita. Betul. Tapi harus ada lupa. Contoh, kita makan karbohidrat nih. Contoh saya ini, kita makan pecel. Betul suka pecel nggak? Pecel suka. Apalagi pecelnya gratis. Itu yang dicari itu. Pecel plus ikan bakar. Wah, ikan goreng gitu. Masya Allah. Pecel lauk bandeng presto. Nasi pecel, nasinya itu karbohidrat. Bandeng prestonya protein kan. Betul. Plus ada minyaknya kan. Pasti ada. Minyak. Kacangnya pun ada minyaknya. Jadi itu makanan kita tuh, polimer ya. Sel kita maunya apa? Glukosa. Kedua adalah asam amino. Ketiga asam lemak. Nah, padahal kalau dari bahan bakarnya, bahan baku makan kita itu karbohidrat, protein, lemak kan beda sudah. Betul. Nah, asam lambung itu adalah yang mengkonversi itu. Nah, kalau dia tidak dipecah oleh asam lambung, maka makanan tadi mohon maaf
jadi feses dong. Oh, dibuang begitu aja ya? Buang ke toilet. Nggak Kita jadi beli minyak. mahal, pecel mahal di sini, lauk macam-macam satu porsi 10.000 ya. Nggak Dibuang. dimakan sel kita, dibuang ke toilet. Berarti cuma rasa aja. Rasanya dapat, gitu kan. Jadi dimingi-mingi dok. Sehatnya nggak dapat Nah, ya. jadi manusia kan 100 triliun dok. Iya, misalnya. Masya Allah, luar Nggak biasa. makan dok. Yang sakit lah dia. Itu ekstrimnya dok ya. Tapi sebelum dia mati ada satu problem dok yang paling penting dok. Makanan tadi itu yang karena pemecahannya tidak sempurna itu macet dalam darah. Oh, kenapa itu? Ya, jadi plak itu dok. Oh, Jadi tadi loh, kemarin ya. Jadi karbohidrat itu makanan kita itu sampai ke sel, Ya. itu kan ada yang ngantar dok. transportnya ya. Ya kan darah dok ya. Betul. Bayangin kita makan di sini, masuk perut sini, sekaki baru terdapat salah tangan. Siapa yang ngantar? Darah kan. Nah sekarang coba kita cek di lab dok, apakah ada dalam darah kita kadar nasi sama kadar daging? Nggak ada. Nggak ada. Ada yang kadar glukosa. Glukosa. Coba kadar amino ya. Betul. Artinya karbohidrat atau protein makanan kita nih, nasi sama bandeng presto itu, Iya. kalau mau dibawa darah, Iya. harus dipecah dulu oleh asam lambung dok. Jadinya yang glukosa tadi ya, Glukosa dan asam amino. gitu kan. Itu begitu. Kalau udah pecah, jadi pecah oleh asam lambung, jadi feses. Nah sekarang satu lagi ya, nggak punya lemak ya. Ya. Lemak itu di lambung tidak dipecah dong. Dia langsung masuk ke dalam darah. Tapi sel maunya asam lemak. Asam lemak. Nah ternyata pemecahan lemak itu terjadi di dalam darah dong. Tapi ada yang mecah, ada yang motong dong. Iya. Itu enzim lipase. Nah enzim lipase itu ternyata kan nggak gratis dong. Betul. Enzim itu dibuat oleh liver, pankreas. Itu kan pabrik pembuatnya. Betul. Mana ada pabrik langsung jadi barang? Nggak ada. Bakunya. Nggak ada. Pasti ada bahan bakunya. Nah bahan baku enzim itu adalah asam amino. Kembali lagi. Dari mana? Dari bandeng tadi. Tapi yang dipecah oleh asam lambungnya. lambung. Lah lambungnya netral dong. Bandengnya jadi ke toilet. Yang masuk cuma minyak bandeng. Lah begitu mau dipotong, lipasnya nggak ada. Nggak ada. Jadi plak dong. Dimakan makrofag. Masya Allah. Itu dok. Akhirnya itu terjadi kebuntuan dalam pembuluh darah dan menjadi arteriosklerosis ya. Arteriosklerosis. Nah mulai agak berubah. Hipertensi dok ya. Wah, Nah, mulai. Terus itu si plak tadi kan makin banyak betul. karena dia tidak pernah diperbaiki itu siapanya Jalan-jalan, Pak. dia nutupin kupingnya sel dari insulin. Nanti reseptor insulin itu ditutup sehingga dia jadi Budak ya, nggak dengar ya. tuli. Jadi pankreas kerja keras untuk bikin insulin terus diabetes. Ya percuma bikin insulin terus Pak, tapi budak. Nggak ada perintahnya, nggak nyampe kan. Lama-lama si pankreas layu sebelum berkembang. Betul. Layu belum bermanfaat. Nah, ini kalau bicara makanan ini termasuk sahabat bahagia, pasti makanan, apalagi sekarang banyak makanan tinggal pesen-pesen ya Pak ya. Gimana gitu? Apa kira-kira itu masuk semua ke dalam sel? Kan pasti tergantung lambungnya ya Pak. Betul dong. Sekarang saya ingat dong, lucu dong. Waktu kita SD ya. Iya. Apa anak-anak makanan sehat itu? Makanan sehat adalah makanan 4 sehat, 5 sempurna. Iya betul. Cukup 5 sempurna. Coba dok, sekarang jangan tanya atau jangan tanya, jangan sendiri lah. Iya. Orang diabetes makanannya apa? Beli nggak 4 sehat 5 sempurna? Pastikan tuh. Oh pantangan ini apa kita komunikasi dok? Ya. Komunikasi ke liver, ke jantung. Waduh ini bingung dong makanan. Jadi makanan sehat itu apa sih? Nah inilah yang dikacau. Nah, terus hasilnya makanan sehat itu seperti apa? Ya makanan yang bisa dipecah oleh sistem metabolisme tubuh, mulai lambung, pecahnya, kemudian masuk dalam darah, bisa melewati serangkaian pathway metabolis sehingga dia masuk ke dalam sel. Kemudian dalam sel itu harus bisa dipecah lagi menjadi asetil-CoA. Ya. Udah selesai. Nah kalau itu macet di mana? Ya jadi darahnya penuh dengan plak, terus selnya kelaparan, mati dong. Ya. Diabetes. Nah yang paling parah dok, mohon maaf pengobatannya. Cara pandang ini. Tadi kan terjadi arteriosklerosis. Iya. Ternyata obatnya dikasih kalsium blocker, beta blocker, anesthensil blocker dan lain-lain. Macam-macam artinya pembuluh itu suruh kencang terus nggak boleh gini. Dilebarkan. Ya, dipaksa Pak. Diencerkan. Lah, ini kan orang tiap hari makan dok. Betul. Masa nggak boleh makan dia? Kan lemaknya masuk terus tuh. Betul. Laki-laki ini bukan salah lemak,
lemak itu jangan dibenci, tapi ada masalah dalam metabolisme tubuh. Jadi kita sebenarnya, nah kalau sudah benar, insya Allah kita sehat. Nah setelah kita benerin tubuh kita, baru kita akan pilih apa sih makanannya, makan manusia itu. Nah, itu tadi ada kajian di dalam manusia. Terus ada Pak, di luar sana banyak nih orang-orang yang nggak mau makan goreng-gorengan, minyak-minyak, nggak mau. Ya. Dia maunya semua direbus. Direbus. Iya. Itu gimana menurut konsep Carlos seperti apa? Nah, Padahal kan tadi katanya Pak Iwan bilang kita juga butuh lemak. betul. Nah, itu Betul, seperti betul. apa? Jadi pandangan kami tentang goreng-gorengan, Iya. memang setiap makanan itu sudah banyak lemaknya, Betul. dan lemak itu adalah pengandung energi yang sangat tinggi. Kalau energi tinggi itu tidak pernah kita pakai, ya pasti akan numpuk di impuls dan sebagainya. Iya. Makanya jika tubuh kita sudah bagus nih ya, Iya. sistemnya sudah bagus, maka input, proses, output ini harus seimbang. Saya keluarkan energi setelah 3000 kilokalori, Iya. akan kita ya maksimal 3000 kilokalori. Kalau saya makan 5000 kilokalori, kita harus buang Iya. paling nggak 4000 kilokalori supaya tidak terjadi penumpukan banyak. Karena tubuh itu begitu makan masuk ke dalam darah, itu Iya. nggak ada lagi konsumsi lain. Hmm. Pertama adalah dibakar. Kedua kalau nggak dibakar, disimpan. Iya. Nah kalau udah penuh, pacet dalam darah. Tapi kalau orang hanya begini ya, tidak ada masalah metabolisme, Iya. itu cukup olahraga sebentar sembuh. Tapi kalau orang udah diabetes, olahraga tambah kacau dong. Kalau nggak ada perbaikan sistem tubuh. Jadi perbaiki metabolismenya, baru kita ada tahap Aktivitasnya. Jadi Jadi nggak bisa langsung ya. nggak bisa langsung. Terus yang rebus-rebusan tadi Pak, bisa nggak ada minyak apa lemak? Nah, Kan tadi gini, Iya. jadi sebenarnya pandangan kami pada goreng-gorengan. Iya. Jadi gini, kalau saya kalau manusia suka gorengan, saya yakin banyak suka gorengan tapi Betul. karena gurih. Iya. Nah, makanya minyaknya hitam sekali. Iya. Gurih sekali karena dia terpolimerisasi. Padahal itu yang sangat sulit dibaca oleh lipasan kita. Betul. Jadi kalau ada tips nih dalam kamus ya. Kalau kita milih menu gorengan, Iya. pilihlah yang gorengan yang tinggi protein. Jangan singkong goreng. Itu karbohidrat plus Iya, besar sekali. lemak. Proteinnya 1%. Kacau dong, nggak bisa. Contohnya apa Pak ya protein? Kayak goreng tahu, Tahu, tempe ya. goreng tempe, OT. ote-ote, tapi tambah udang yang banyak. Kan ada OT sekarang ada udangnya kecil lagi satu ya. Repot. Kan gini poinnya. Setiap lemak lemak itu butuh protein. Ya. Kalau di dalam darah kita, setiap molekul trigliserid Ya. itu butuh satu lipase. Oh. Jadi ada padanannya sih. Harus seimbang ya. Itu pun ada syarat lagi, lambungnya harus normal dong. Percuma ini semua itu ya, lambung nggak normal. Yang masuk lemaknya saja, proteinnya nggak dipecah, jadi feses. Tidak apa doain lah, untuk makan singkong goreng, tanpa ada protein. Berarti kayak pisang goreng itu ada proteinnya Pak? Proteinnya masih lumayan, pisang itu kisarannya 10%-an. 10% ya. Tapi ya kalau saya makan pisang goreng, saya pasti ngambil tahu. Ya, campur dan kombinasi ya. Kombinasi. Jadi Atau tempe ya. tempe, jadi pisang itu saya asumsikan sumber karbohidrat saya kayak nasi. Iya, iya. Maka saya kayak betul lah. Oh. Tapi kalau singkong dok, itu 1%. Dok. Karbohidratnya yang tinggi. Iya 90. Dengar, kadang orang-orang tuh rebusan singkong sukanya. Iya. Direbus tetap Ya sama saja kan. Karena karbonya ya. Nah kalau kita mau makan singkong nih, ya tadi tambahin lah keju, tambahin telur itu dok. Oh, proteinnya ya. Iya tetap. Berarti itu kemudian itu seimbang lah. Jadi kita sebenarnya tetap pakai. Ini sebenarnya hanya butuh manajemen saja sih. Itu kalau sudah bagus ya kita butuh ini. Tapi kalau masih belum bagus metabolisme ini, tidak ada rekonstruksi lambung, tidak ada perlindungan darah, mau dikasih menu apapun, diatur seperti apapun itu gizinya tidak bisa. Kuncinya di lambung berarti Iya, ya. di lambung dan perlindungan darah. Sampai ada itu Pak, hadis itu ada jelas Pak ya. Jadi pernah saya baca hadis riwayat Al-Hafiz As-Suyuti rahimahullah. Sumber segala penyakit itu adalah al-barada. Betul. Al-barada itu pencernaan. Pencernaan itu yang mencerna berarti kan lambung. Ya. Berarti di sini kita udah jelas dong petunjuknya. Jadi lambung harus disehatkan, Difungsikan. difungsikan ya. Karena kadang Sesuai fungsinya. kadang orang
sakit lambung nih, Ya. dikasih obat penetrasi lambung, Iya. terus dikatakan lambungku sudah sehat. Belum, itu nggak fungsi. Berarti ngobati gejalanya aja ya. Iya. Tapi kebanyakan di Indonesia Pak, mulai dari remaja, dewasa, itu sekarang tuh evaluasi di lapangan banyak tuh yang sudah mulai sakit lambung ya, karena pola makannya. Tapi mereka dikit penetra, dikit penetra. Disinilah mungkin awal ya Pak ya dari mereka penyakit-penyakit yang terutama degeneratif itu ya, termasuk diabetes. Jangka panjangnya degeneratif, jangka pendeknya kelihatan. Sering mencret, sering nggak tipes, itu aja. Soalnya apa? Tidak ada satu makanan pun yang steril. Ini udara ini penuh dengan bakteri dok. Betul. Dimanapun lah kita berada ya, kecuali masuk ruang di pokoknya di HEPA filter lah macam-macam. Ya mana ada dok, itu cuma di lab operasi kali ya. Ada alat-alat tertentu itu. Kan kita tidak mungkin di warung udaranya sebagainya. Apalagi makanannya nggak ditutupi. Nah sekarang dok, asam lambung itu tidak cuma dia bisa memecah makanan. Molekuler nih, senyawa karbohidrat panjangnya adalah 1000 Dalton dipotong menjadi 6 karbon. Kan jadi bisa motong kan? Ya. Nah, bakteri virus kan juga terbuat dari bahan yang sama dok, karbohidrat protein. Nah kalau asam lambung bisa memecah singkong jadi glukosa, protein jadi bandeng jadi asam amino, ya pasti bakteri itu yang ada kita mati dong. Mati pasti ya. Pecah dong. Pecah mati ya. Pecah mati. Nah, kalau asam lambungnya netral, nggak fungsi. Nggak bisa. Bablas dok. Hidup susah terus masuk dalam darah infeksi. Nah, ngobrol-ngobrol masalah lambung nih Pak Iwan. Ya. Tadi kan lambung usahanya memecah calon nutrisi sel. Ya. Sebenarnya pH berapa sih lambung itu harusnya bisa memecah sempurna seperti itu? Dari lab kami dok ya. Ya. Dari lab ya. Saya kan suka berdasarkan bertahan itu mulai pH 1, 2 itu paling bagus. Baru bahasa 1, 2, 3 itu udah mulai agak lemah. 1, 2 itu yang paling kuat. Ini dari hasil labnya Pak Iwan sendiri ya? Kan saya belum pernah ngecek langsung ke manusianya. Iya. Tapi segituan karena kita ini kan kalau contoh ya waktu kita muntah ya. Iya. Kalau muntah kan asam banget. Asam. Dan bahkan sampai luka itu. Tenggorokan juga. Asam lambung itu sampai sprinkelnya jadi GERD ya. Iya. Sampai dia naik sering naik. Jadi orang kalau habis makan tidur itu pasti mudah kena GERD. Karena makanannya asam itu iritasi. Iritasi kerongkongan itu ya. Iritasi itu yang mulai biar 3 ke bawah. 3, 2 itu. Jadi biasa 2-an lah. Satu sampai 2 itu optimal. Kalau 3 sudah ya nggak jelek-jelek banget lah ya. Ya sudah. Iya Mas, saya ada baca tuh kalau sudah 4 itu sudah krusial. Nggak bisa ya. Banyak di Paisos bro. Iya. Nah, sekarang pengalaman Pak Iwan nih sebagai founder konsep Karnus juga sudah tersebar nih, pelan-pelan sudah tersebar. Penyakit-penyakit degeneratif termasuk diabetes atau GERD itu kan pasti sudah banyak ini memakai konsep Karnus, produk Karnus. Kira-kira biasanya penyembuhannya itu pasti beda-beda nih setiap orang. Iya. Nah, secara umum rata-rata berapa minggu atau berapa bulan? Kalau GERD itu sekitar 3 bulan. GERD ya. GERD ya. Itu yang insya Allah itu artinya rata-rata ya. Ada perbaikan total, ada yang mendekati perbaikan, ada yang belum. Jadi tapi sudah ada perbaikan. Iya. Itu 3 bulan range-nya. Diabetes itu sama juga 3 bulan. Meskipun bulan pertama sudah mulai ada perbaikan. Ada mengurangi dosis obat, insulin sudah mulai turun. Tapi bagi kami kan targetnya kami ini untuk diabetes dok itu adalah HbA1c. Ya. Harus turun. Tandanya itu. Turun aja dulu. Jadi target kami itu sama ini. Kami itu bisa mendekati normal. HbA1c. Tolak dari 14 ya. Turun ke 6, turun ke 7, turun ke 4, sudah bagus. Karena kan turunnya petanda itu biasanya KU-nya sudah mulai baik Pak. Betul, artinya darah sudah tidak terlalu banyak, nanti glukosa itu tidak kelamaan dalam darah. Betul. Apa yang terjadi kalau glukosa kelamaan di darah Pak? Ya terikat oleh hemoglobin. Jadi dia makanya HbA1c kan
berapa banyak glukosa yang terikat dalam darah. Hemoglobin. Dan katanya kuat loh. Betul. Katanya kuat ya. Kuat itu. Karena kelamaan ngetel. Kejauhan ngetel. Kayak orang kalau sudah terlalu kuat lama dipisahkan susah. Susah itu. Terlalu jatuh cinta kan. Ketemu lagi. Iya. Itu. Tresno karena kulino ya. Nah, betul. Karena keseringan. Tresno jalaran soko kulino. Betul. Padahal glukosa sama hemoglobin itu hemoglobin memang bawa aja. Iya. Dan dia nggak bisa makan darah merah, iya. Dia tidak bisa memakan glukosa. Karena dia nggak punya mitokondria. Jadi sama cita itu sudah sangat adil. Darah merah itu cuma sebagai transporter. Makanya sudah ada dikasih. Jadi dia mentransport aja. Nah lama-lama jadi gini, pagi dia nganter glukosaan. Iya. Besok pagi loh masih belum dia ambil glukosaan karena bubuk selnya. Besok masih lama. Kita jatuh cinta nih. Berikatan terus. Nah, berikatan karena hemoglobin ada protein glukolinnya. Protein sama glukosa sama jadi glikoprotein. Dan itu lumayan kuat itu ikatannya. Ada Fe-nya pula. Nah itu bicara Fe, bicara hemoglobin. Ya. Karena ada orang-orang yang HB-nya turun begitu ya Pak ya. Itu karena apa Pak? Nah kalau HB turun yang jelas bahan baku pembuat HB itu tidak ada dong. Apa itu? Asam amino. Asam amino, kayak pembuatan enzim berarti ya? Iya, asam amino. Itu seperti asam amino, itu Fe. Nah, HB itu Fe. Iya, mungkin dari Fe dan 4 globulin. Nah, siapa yang merangkai? Bone marrow. Oh, bone marrow ya. Bone marrow yang merangkai itu. Tapi bone marrow baru dapat perintah jika ada perintah dari ginjal, apa namanya, eritropoietin. Eritropoietin itu masuk dalam. Itu hanya perintah saja. Iya. Karena dia mendeteksi. Nah, perintah dari ginjal bikin. Terus bone marrow cek, bahan bakunya ada nggak ini? Cek dulu Fe-nya ada, ada Fe-nya. Kedua, mana glukolinnya? Nggak ada. Yang nggak ada hemoglobin. Ya jadi. Biasanya yang diketahui Pak Iwan itu bisa terjadi penyakit apa Pak kalau HB itu? Ya, apa namanya ya? Itu sudah banyak sudah mulai kronis dong itu. Ya, kalau masih diabetes awal-awal nggak bakal belum turun. Tapi udah lama. Kalau aja ada kematian sangat masif. Jadi kelaparan sudah sampai terjadi pada saat itu. Jadi kalau udah HB turun ya begitu. Kecuali ya dia banyak pendarahan beda lagi. Ini kan penyakit pendarahan, kecelakaan turun atau kena virus ya. Virus kenapa kalau virus kan kayak DB kan itu trombositnya. Betul. Intinya pada saat seseorang jadi bukan karena infeksi kecelakaan terus dia turun, berarti dia metabolisme turun. Nah tinggal yang mananya, tapi dari konsekuensi apapun penyakitnya itu, kalau dia kecelakaan ya, artinya sudah terjadi ketidakseimbangan makanan bagi seluruh sistem selnya. Contoh, jika sel imunnya nggak dapat makan, apa yang jadi? Dia lemah, mudah infeksi. Bahkan itu bisa bersihin untuk sistem imun. Jadi autoimun dong. Masya Allah. Ya, kemana-mana sudah. Jadi dengan penetraan lambung itu kemana-mana. Paham saya. Sahabat Bahagia, asik sekali nih pembicaraan kita sama founder konsep Karnus. Kalau diteruskan sampai selesai bisa 1 minggu atau 1 pekan. Nah, hari ini saya potong di sini karena nanti biar sahabat Bahagia selalu penasaran dan konsultasi dengan tim konsep Karnus. Boleh juga dengan saya ya. Di klinik Birgio itu juga sudah membuka pengobatan atau terapi konsep Karnus dan sudah banyak yang dibantu dengan konsep Karnus. Jangan sungkan, hubungi kami. Sekian, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Salam bahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.